yang begitu indahnya. Assalamualaikum. Halo sobat semua, sobat Sagara Sagalan, ketemu lagi dengan saya Abu dan Saya Kiki. Today, hari ini kita sudah berada di Jalan Badak Singa nomor 6 Bandung. Tepatnya kita posisi ada di Las Familia Store Disharmonic Footwear. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang memang akan sangat menarik ya, dengan dua pria di depan kita ini. Keren-keren ini. Pria keren-keren. Biar pada tahu juga mereka ini adalah The Brothers, Iya. kakak adik. Iya, aku malah baru tahu. Yang mana tebak, di mana adiknya? Adiknya ini. Nah, betul. Kakaknya ini. Sebelumnya kebalik. Iya, sebelumnya kebalik. Oke. Nah sobat, bersama kami ini para owner dari Las Familia Store dan Disharmonic Footwear. Di sini ada Om Arik dan juga ada Om Ridwan. Oke, kita akan ngobrol tentang sekelumit sepak terjang mereka nih ya. Oke, kita mulai aja ya. Iya. Nah, apa kabarnya nih Om Ridwan? Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Om Arik. Selalu baik. Oke. Sehat selalu. Teh kikinya. Teh kopong. Nah, Om Ridwan nih, Om Arik, memang mungkin udah nggak aneh kalau bicara sejarah, tapi itu penting buat mungkin sudah banyak orang yang tahu nih ya. Iya. Sobat-sobat saya aja udah pada tahu bahwa memang siapa sih Las Familia Store, Ya. apa itu Disharmonic Footwear. Tapi alangkah lebih baik nih, sedikit banyaknya pasti kita harus tahu deh, gimana sih sejarahnya itu bisa adanya Las Familia Store atau nantinya ke Disharmonic Footwear. Oke, mangga silakan nih, siapa yang mau jelasin? Oke, kalau untuk Las Familia silakan. Adiknya Oh dulu. ya, kalau dari Las Familia Store itu kita pertamanya kan dari hobi yang sama gitu. Jadi ingin buka toko dari kejenuhan kita bekerja gitu kan, sebelumnya bekerja formal, terus ingin kerja tapi di tempat hobi, yang kita hobi. Nah, kita cari teman-teman yang satu hobi, dari kaos band, terus dari sepatu khususnya kayak Dr. Martin gitu kan, yang boot sama ya sepatu-sepatu gitulah. Kita cari teman dan akhirnya kita dapat 4 saudara, 4 teman, yang satu hobi, yang satu kesukaan, satu visi gitu. Nah, akhirnya kita buka memulai buka toko dengan nama yang bla 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 bla. Kita nyari nama, akhirnya terputuskan nama Las Familia, dengan ngambil dari bahasa Spanyol yang artinya itu keluarga. Oh, family, Ya, keluarga. satu keluarga Ya. gitu ya. Akhirnya kita ngambil di situ, dan di situ ada Iya, ada Japar, ada Ridwan, sama ada Arif di dalamnya gitu. Ya, Jadi Las Familia itu diambil dari bahasa Spanyol, Iya. artinya family. family saudara. Berarti ada maksud, mungkin kalau saya nggak salah ada bonding, keterikatan yang kuat ya, Betul. yang diharapkan gitu Iya. ya. Ini keren juga ya, dari awal udah keren juga Iya, ini, iya, karena memang. ya apa arti sebuah nama, tapi nama mempunyai sebuah arti. Iya. Apalagi kalau nggak dengar gini, ini pasti konsepnya nggak sembarang. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Om Ridwan, Om Arik, tapi udah lama kan di Bandung? Kalau di Bandung mah dari lahir Oh, kirain udah namanya di Spanyol, karena itu kan bahasa Spanyol. Kalau saya mah asli orang Spanyol, tapi jadi orang Sunda gitu. Oke, lanjut ya. Jadi begitu sejarah singkatnya kurang lebih ya. Nah, kalau bicara tentang label, mungkin kan akan banyak terkait dengan beberapa unsur nih, seperti katakan unsurnya musik, Ya, musik. band gitu kan, unsurnya IO, dan mungkin unsur ya komunitas juga betul. Kemudian ada unsur sama ini keterkaitan dengan stakeholder ya, Ya. para pemangku kepentingan Ya. dalam ranah konteks support system ataupun juga bisnis payment atau gitu ya. Nah, kira-kira nih Las Familia Store Disharmonic ini pasti kan ada keterikatan yang kuat ya dengan apa tadi dengan komunitas dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh, apa yang sudah mungkin sampai saat ini terjalin atau gimana? Banyak, kita khususnya untuk Disharmonic kalau seperti itu mungkin. Kalau di Las Familia kan kita hanya hobi ya. Jadi tapi si Las Familia juga pernah kerjasama, bukan kerjasama, maksudnya kita ada di Authentic City waktu itu.
untuk event, jadi kita ngisi booth komunitas Iya. pecinta kaos band sama Dr. Martin gitu. Terus ada lagi di boothnya Dinas Kebudayaan lah, kita diundang juga untuk buka booth di sana gitu. Las Familia. Kelas familianya, ya kalau untuk kelas familia sih di situ gitu banyak. Apalagi tuh? Ada lagi nggak? Mungkin untuk event-event kita beberapa kali dari tahun berapa? 2000 dari awal pandemi kita Awal iya, udah ngisi kalau si beberapa Las Familianya Iya, gitu iya. ya. Di Bandung juga di Jakarta ada, ya kita di Beberapa. Jakarta Di Jakarta. ada kan Band T-shirt Day, Iya. namanya Band T-shirt Day untuk himpunan penjual Iya. dan pecinta kaos band se-Asia ada di sana. Jadi per tahun tuh satu kali diadakan. Nah, kita dari 2017 sampai terakhir kemarin kita ada di sana. Gitu. Berarti kiprahnya ya udah Iya. jauh. Ngomong-ngomong berapa lama sih si Las Familia Store Iya. di Harmonic ini Dari tahun berapa? existing ini? Kalau Las Familia store-nya itu sudah 7 tahunan lah, yang mau 7 kalau Las Familianya gitu. Iya. Kalau di Harmonic beda lagi, kalau di Harmonic lebih lama. Oh iya, Oh, lebih lama lagi di Oh, Harmonic ya? jadi memang yang saya tahu nih kurang lebih adalah Las Familia Store itu dia mempunyai, karena kan Las Familia Store yang tadi diceritakan ya sejarahnya, dia mempunyai keturunan. Jadi dia punya turunan brand-brand yang mereka ciptakan. Itu enggak ya? Betul ya. Salah satunya Apa ya aja sudah pasti di Di Harmonic, ya. apalagi Ada Morning Shine, terus ada Las Avenue, ada Valka Shoes Treatment, Hand Care ya. Dan juga ada yang terbaru. Ada yang terbaru. Nah, nanti ada yang terbaru. Oh, ada yang terbaru. Hebat. Berarti kita beruntung ya ada bocoran. Iya, benar-benar. Iya. Orang-orang sudah tahu belum? Belum. Kita belum launching. Oh, berarti baru kita ya Baru yang kita ya. kita. Yang kopi. Keren. Oke, lanjut nih. Berarti kalau bicara tentang existing sampai saat ini, berarti kan ada konteks toh yang memang sudah terjalin nih. Bisa bicara konteksnya mengenai seperti katakanlah sponsorship mungkin ya, collabs, ya, kolaborasi ataupun support yang dibangun. Bisa ceritakan nggak ini sejauh ini seperti apa nih yang sudah pernah dilakuin? Untuk Las Familia. Las Familia, Di Harmonic. Oh ya, kalau Las Familia kita pernah ya maksudnya ikut support untuk ada event-event konser show gitu kan, teman-teman kita ada yang di komunitas skinhead, komunitas metal ada, kita ikut support juga. Kalau di Harmonic lebih banyak malah. Kalau di Harmonic itu kita banyak mensupport band-band khususnya yang kita suka gitu ya. Oh, gitu. Bukan berarti kita nggak mau Iya. support yang band yang lain, tapi khususnya kita mensupport band-band yang kita suka duluan Iya. gitu. Nah, di Harmonic ini berdirinya tahun berapa? Di Harmonic itu saya zaman sekolah. Oh, zaman dulu sekolah, udah lama banget. Ya lumayan lah, di awal 90-an di awal 90-an Harmonic ada. saya karena senang musik underground. Oh, iya, iya. Berarti betul-betul dipotong punten. Berarti ya tadi 7 tahun tuh Las Familia. Las Familia, ya. iya. Berarti di Harmonic lebih Lebih lama. lama kalau lagi. di Harmonic Iya. lebih lama. Tadi kan ngedengar tadi lebih lama lagi. Tercipta atau tercetus karena saya suka musik underground. Zaman 90-an underground di Iya. Indonesia, khususnya di Bandung. Iya. Kulturnya Lagi, tuh lagi bener-bener Iya. wah, grow. Iya. Saya seneng dalam satu kompilasi ini, ada tuh kompilasi lupa lagi kasetik, ada grup namanya Disharmonic Orchestra. Oh, awalnya dari situ, dari situ. saya coba lihat Nama keluaran, Disharmonic itu. kalau nggak salah Nuclear Blast Record. Oke. Saya coba cari itu karena dulu nggak mungkin bisa googling. Ya, Iya. Akhirnya saya ngacak-ngacak belum toko ada kaset. teknologinya. Ya, kalau dulu mah handphone juga Iya, belum ada. betul. Saya cari di toko kaset kalau di daerah Bandung ada di alun-alun tuh. Iya. Ada Star Sound. Star Sound, Panorama. Wah, itu benar-benar atau Aquarius Dagonya. Ya, Aquarius. Tidak tangan. Iya, Musik benar. Indo ya. Dan akhirnya saya dapat kasetnya rilisan Indonesia ini di Harmonic Orchestra. Saya dengar musiknya enak juga walaupun ada nyaut gitu. Iya. Nah setelah itu benar-benar bisa dibilang udah feel-nya. Iya. Saya coba bisa nulis di Harmonic. Alhamdulillah dari situ gitu. Salah saya nulis di Harmonic itu. Hmm. Udah aja lah, ini coba
saya bikin merek atau brand sendiri. Padahal Iya. saya belum Iya. terus mau bikin. Iya, nggak kepikiran. tidak Kepikiran. terpikirkan, tidak ada rencana Iya. gitu ya. Aja saya tulis aja disharmonic, DISC, harmonic. Kalau disharmonic mungkin di situ ada yang barangnya yang ada tulisan lain ada. Saya pakai coba. Dan berjalannya waktu 9 berapa saya lupa lagi, saya coba sama adik saya tuh rilisan Rilis tas tas. sih. Oh, Iya. tas. Produk pertama. Produk pertama kita sama t-shirt ada. Bag. Backpack yang pertama kita bikin itu pun dibikin satuan deh. Iya, pertamanya satuan. Oh. Karena dulu kan belum bisa, Iya. maksudnya nggak ada yang Iya, benar. custom gitu kan. Ternyata, iya betul, karena ternyata apa yang saya kenakan tuh pernah kalau dijiplak bahasa kerennya apa sih? Di cloning ya. Ya, Iya. di cloning Sama brand lokal yang bener-bener punya nama. udah punya nama. Oh. Saya Karena masih ingat. banyak gitu Iya, yang pakai iya, dari iya. aku yang bikin. Iya. Jadi banyak yang pakai di sekolahan tuh. Nah, Iya. akhirnya si brand ternama itu bikin itu Oh, gitu. bikin juga. Iya. Oh. Jadi kalau di Harmonic sendiri ya kurang lebih tahun 92. Wow, 92 udah lama banget ya. Itu yang saya Jadi kan masih berapa cetuskan. tahun ya? Iya, 92 93. Berarti disharmonic. Perubahannya dari nama, kalau disharmonic yang itu kan Berada. konotasinya negatif. Iya. Kita rubah jadi konotasinya jadi positif. Iya. Dengan artian dis itu kan ya Ya, compact dis, disc, ya. CD Hmm. apa CD. harmoni, jadi Dan harmoni. CD yang menghasilkan suara yang, Yang bisa harmoni. ya yang bisa Ya. didengar Berarti indah gitu. balik lagi nama mempunyai arti, Iya. bahkan ada filosofi. Iya betul. Dan Pasti. Dari tahun 90 berarti udah bukan kacang-kacang Iya, nih, ini sepak mah terjangnya. udah. Nah sempet nih kedengar nih Ki, sempat dengar dari teman-teman di luar bahwa memang mereka berdua ini The Brothers Iya. dengan Las Family Store-nya itu, dengan disharmonic footwear-nya itu, mereka pernah membangun apa ya, mungkin support system yang kalau saya nggak salah itu yang di Eropa atau di yang dengan Oh ada, animal apa sih? iya betul sama. Nah bisa ini aku agak lupa nih. Itu biar, ada. biar sobat Ya. juga pada tahu semua nih. Jadi kita 2017 dari 2016 sih sebetulnya, cuman rilisnya 2017. Kita tuh ada kerjasama sama komunitas pecinta binatang, khususnya waktu itu pas kebetulan lagi bener-bener ada apa ya, ada fenomena ngebunuh orang hutan. Oh iya. Ya, Kalimantan. di Kalimantan, di hutan Kalimantan Iya. tuh, dan di luar juga banyak gitu. Kadang ada yang diambil apanya. Nah, kebetulan si komunitas pecinta hewan itu dari Belanda. Nah, kebetulan ada koneksi di Bandung, kita dikenalin, akhirnya ketemu dan kita kerjasama bikin suatu rilisan dan kita bikin sepatu. Nah, hasil penjualan sepatunya itu buat dana biaya untuk istilahnya mengkampanyekan bahwa jangan membunuh Iya, iya, orang iya. hutan. Berarti ada charity-nya juga ada ya? charity-nya. Dan dolphin waktu itu jadi penyelamat lumba-lumba agar nggak dipakai buat sirkus. Oh. Iya, iya. Jadi Ya, eksploitasi ya, hewan benar. kan, si Iya. lumba-lumba itu kan harusnya di alam bebas gitu. Iya. Ini dipakai sirkus, dipakai Iya. suruh apa, itu kan nggak boleh Iya, sebenarnya. sebenarnya gitu. itu boleh. Jadi bikin buat si mengkampanyekan itu tuh pendanaannya dari rilisan sepatu itu. Jadi harganya juga Ini keren nih, berarti itu dirilis di Belanda ya? Kalau rilis Rilisnya di Indonesia, di Indonesia. Ya, Iya. di Bandung. rilisnya di Bandung, cuman di ininya di semua di sedunia malah Sedunia, ya, iya, hanya di iya, Belanda ya. Iya. Oke. Iya. Nah, itu berapa pair waktu itu dibuat? Berapa Yang, pasang tuh? 100-100. Oh, 100-100. Iya. Ada repeat, ada Kebetulan waktu itu jadi 50 pertama, emang pembuatannya harusnya 50-50, cuman karena peminatnya banyak, jadi ditambah lagi Oh. gitu. Iya, iya. Nah, itu responnya gimana tuh ketika sudah rilis di sini, kemudian di sprint atau disebar di sana di Belanda sampai Eropa, bahkan di beberapa perwakilan di negara, katakan di dunia itu responnya seperti apa tuh? Bagus, bahkan kita dari yang tadinya hanya kerjasama dengan pecinta hewan, Iya. setelah itu rilis kita jadi ada lagi waktu itu sama skateboard, jadi foundation untuk sekolah skateboard dari anak balita, maksudnya umur 5 Iya, tahun iya. gitu. Jadi belajar main skateboard itu di Belanda, lalu sama di Amsterdam, terus di mana lagi, di Itali, Di Itali. iya. Itu sama bisa kerjasama ataupun support yang dibangun dengan mereka yang di Italia tadi tentang skateboard itu apa
ada rilisan juga atau gimana? Ada rilisan. Sepatu juga? Ya, cuman itu khusus di sana, nggak ada di Indonesia. Jadi mereka bikin ke kita dan diperuntukkan di sana. Oh. Nih, ada yang perlu penting dibongkar. Bicara tentang tadi ada charity, berarti ada kaitannya dengan produksi juga karena ada bentuk barang yang disebarkan. Betul, ya. Ya boleh tahu nggak nih apakah memang ketika ada order tersebut datang ada permintaan kerjasama yang datang ke Om Ridwan, Om Arik, apakah itu produk itu memang di charge, artinya dia produksi 50 ribu 100 ada biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka ke, atau memang Nah, kalau gimana tuh? kalau untuk pembiayaannya kita barengan loh. Jadi dari mereka sekian, saya tambahin sekian gitu. Jadi mereka ngasih budget sekian, Ya. itu kita tambahin ini itu ini Ya. itunya gitu. Jadi intinya kita memberi support juga di situ, tapi Ya. tidak mau dituliskan, tidak mau Ya. apa, hanya mereka aja yang tahu Ya. gitu. berarti untuk kalian ini memang tidak ada profit oriented di situ ya? Ya, Iya, kita mah nggak ke arah sana. nggak Ya, ke- ya, ya. untuk kita, tapi kan untuk mereka mau emang di. Ya. Jadi dari satu pasangnya tuh terserah mau ngasih berapa gitu. Ini dari tahun berapa? 2017. Kalau untuk ya, 2017. 2017. Keren nggak? Ya, keren. Keren sobat, ini nggak sembarangan. Artinya gini loh, kalau saya pikir nih Ki, ya mungkin beberapa katakan pihak seperti mereka ini juga ada mungkin yang menjalin collab seperti Ya, itu. banyak. Tapi kan tidak semua mempunyai kesempatan yang sama, apalagi ketika kita lihat, kita dengar bahwa yang mereka lakukan itu sebuah support yang luar biasa. Iya, betul. Katakan tadi untuk pecinta binatang Hmm. dan sebagainya. Dan yang tidak mudah itu adalah apa? Diberikan kepercayaan, benar nggak? Nah, itu benar. Ya kan Benar begitu banget. yang paling Iya, sulit kan. Iya. Brand yang udah keren, yang udah gede juga belum tentu dapat Belum tentu, kesempatan ya. seperti itu. Betul. Nah, oke, kita lanjut nih. Ki, apa lagi ya kira? Oh iya, lupa nih, kita tadi kan ada singgung tentang turunan brand-brand dari Iya. Last Family Store ya. Ya. Seperti tadi ada Morningside, Palka ada ya. Valka, ada Las Avenue. Las Avenue dan lain Ada sebagainya. yang baru. Kita mulai di situ nih, siapa yang mau cerita nih? Bisa ceritakan nih apa saja dan kenapa gitu. Tapi untuk di Las Family sendiri karena yang megang kendalinya Ridwan, jadi dia benar-benar all out Ya, ya. secara apa ya, maintenance. Kalau manajerial di kita tidak menanamkan manajerial, Iya. Di maintenance. tapi maintenance karena itu lebih baik maintenance daripada manage. Ya. Karena kalau maintenance ya insya Allah bisa lebih. Ya. Dan sebenarnya ngamen itu lebih berat sebetulnya. Nah, kalau ke manage kita bisa bayar orang silahkan Iya. kerja, tapi kalau ke maintenance tuh feel. Iya. Jadi ya silahkan. Iya. Tapi salut ya di kakak. Ini Ini suka sama-sama. berantem, tanya suka Eh, berantem. suka berantem sih ini teh. Kalau itu mah pasti ada aja. Berantem itu bisa dibilang apa ya, kayak lalap sambalnya. Oh iya Kalau benar. nggak ada benar. lalap, Iya, ada iya, lalap iya. nggak ada sambal Iya, itu kurang iya, ya. benar. Itu Penyedapnya gitu yang ya. bisa menciptakan sesuatu itu bisa Iya. lebih apa ya, lebih bertahan. Iya, kan biasanya kalau di kakak juga suka beda-beda. Betul. Tapi kan itu kekorowotan mah. Suka beda-beda, yang satu mungkin sukanya Betul, lebih ke iya. ini gitu. Ya, Yang beda satu sendiri. apa gitu Hmm. kan. Kalau ini mah asik lah bareng-bareng gitu. Hobi sama, style benar. beda. Iya betul. Hmm. Kalau style emang beda. Style beda, hobi tetap sama. Style beda karena kalau style tuh ya, itu balik lagi ke feel kita. Iya betul. Kalau hobi ya bisa kita ciptain sendiri hobi apa. Iya. Tapi kalau style nggak Iya. bisa saya paksain. Iyalah. Tetap aja. Oke, mereka benar salut mereka untuk kompak ya. Iya benar. Nah Until- itu kompak. Until today ya, Iya. sampai hari Iya. ini, detik ini kita ngobrol di sini juga ternyata mereka luar biasa. Ya, benar. Nah lanjut ya Om, tadi gimana nih tentang si turunan Iya. brand ini? Turunannya untuk di Las Familia Store itu kan ada Disharmonic. Kalau Disharmonic itu brand kita sendiri yang khususnya lebih ke footwear. Iya. Jadi kita emang di awal nggak bikin aparel karena udah nanti aparelnya ada lagi gitu. Nah kita bikin si footwear khusus Ya. di Disharmonic. Kalau untuk Morning Shine itu dia lebih ke perawatan sepatu Oh. gitu, repair Ya. juga. Jadi Iya, iya. misalkan kita punya sepatu yang lama yang kita Ya. masih suka tapi kondisinya sudah tidak bisa Ya. dipakai, kita benerin. Oh bisa dibenerin lagi. Handlingnya di bawah brand Morning Sun. Iya, di Morning Shine bisa. Terus ada lagi Valka. Kalau di Valka dia lebih ke bisa refine. Iya. Refine-nya tuh nggak hanya sepatu. Iya. Jadi bisa tas, bisa jaket Iya. gitu kalau untuk di Valka. Oh. Terus ada
pembersih sepatunya juga sama gitu yang khusus di si Falcanya gitu. Kalau untuk kelas Avenue itu denim. Jadi itu dia produksinya denim, jaket, celana gitu sama ya pokoknya aparelnya gitu. Komplit berarti ya? Iya. Komplit banget. Komplit, ada sepatu, ada. Segala ayah. Ya, segala ada. Berarti boleh dibocorin dong tentang turunan yang baru nggak? Ya, Atau bener. nanti, atau sekarang Boleh. aja deh. Sekarang Karena aja. lagi ngobrolin tentang ini ya. Iya, benar. Apa nih yang baru nih Om? Nih, kalau yang baru ada kita bisa diiniin, kita punya brand baru. Khususnya kita ini lebih signifikan si brand baru kita itu namanya Extra Time Couture. Ekstra Ya, time. kalau Apa di tuh, Gin? kalau di dunia fashion itu Hmm. couture itu titiknya lebih spesifik, lebih tertuju gitu karena si couture itu Ya. kalau di brand-brand luxury itu kayak di Prancis khususnya kayak brand-brand Prancis itu si couture itu di fashion itu terkenal dengan menciptakan barang yang tidak biasa dan tidak diulangi lagi gitu. Oh. Mungkin Iya, iya. yang dimaksud tidak biasa itu dari desainnya teh Iya. bukan yang Unik gitu. ya jadi desainnya desain yang sekali dia bikin udah nggak ada lagi. nggak ada. Kalaupun ada produksi baru Iya. dengan desain berbeda dan limit juga tetap Betul ya. Iya. Jadi terus seperti itu dan Iya. tidak pernah akan ada repeat, tidak akan pernah ada. Jadi barang yang sudah Apa dibuat. disebutnya limited edition ya? Iya. Nah kalau limited edition kan global. Nah Iya. kalau couture itu lebih ke fashionnya Oh, gitu. Jadi iya. si couture itu fashion yang tidak bisa di Oke. Iya. Berarti kalau limited edition kan lebih kepada apapun bisa limited edition. ya motor juga bisa kan ada motor gitu kan ya. Tapi kalau couture Couture lebih mah ke fashion. fashion. Ya, udah apa nggak pasaran? Betul ya. Wah, kita banyak belajar. Iya, Oke. benar. Kalau dari fashion itu kan soalnya kalau fashion itu kan mutlak gitu. Jadi Ya. ya 1+1 1 gitu. Iya. 1 tambah 2 3 nggak bisa gimana gitu. Iya. Kalau yang tadi namanya limited edition mah ya edisi yang terbatas kan Iya. gitu. Kalau kita mah couture jadi Ya. fashion yang kita buat tidak akan dibuat Dibuat lagi. lagi. Se booming apapun segimana kita bakal membuat yang baru lagi, yang baru lagi, yang Ya. baru lagi. Misalnya kalau membuat itu misalnya selusin apa? Nah mungkin 5 kalau gitu, nggak 5 sih piece kalau gitu. Kuantitinya ya. kuantitinya kita kuantitinya. lebih ke jadi per desainnya Iya. gitu untuk t-shirt bisa cuman sampai 40 Oh, gitu sampai 40. ya. Iya. Nanti yang model ini 40 lagi, Iya, yang iya. model ini 40 lagi Oh, gitu. iya. Nah, Biar- bicara tentang si extra time couture ini berarti tahun ini baru atau benar-benar baru brand new bener-bener gitu? baru. Oh, Iya. baru banget. kalau di ini tuh lebih ke 23, kemarin, ya, 2023. secara ini. Tapi rilis pertamanya memang di tahun ini. Rilis pertamanya tahun ini. Tahun ini ya. Iya. Nah, itu produknya apa aja tuh? Oh, kita punya t-shirt, Iya. punya short pant, punya work pant, Hmm. punya board short, Hmm. punya short chino gitu. Nah, ini menarik. Coba Om, salah satu produknya sebutkan yang terbaik, yang best seller sampai saat ini dan jumlahnya berapa? Oh, Yang kayak kuantiti yang dibuat. kita ada ini. Best seller saat ini aja. Kita punya ini. Hmm. Kita punya ini namanya board short. Si board short ini karena mungkin pada era-era sekarang tuh kita lagi rame-rame bola-bolaan ya. Oh, iya. Jadi kultur-kultur football gitu sepak bola. Nah jadi si ini tuh selalu dipakai. Itu berapa? Buat berapa kuantiti? Ini cuma 40. Oh, cuma 40. 40 piece, Iya. Ya. beda desain, berbeda, Iya. dan tidak akan pernah dibuat Dibuat lagi. dengan desain yang Ya sama. sama. Mm-mm. Iya. Nah, ini best seller nih, sobat. Jadi buat kalian yang mau penasaran dengan produknya si Extra Time Couture, salah satunya best sellernya ini. Nanti kalian bisa dapetin nih, dan ini hanya dibuat 40 piece saja. Oke, nanti juga kalian bisa cek it out langsung ya ke sini ya. Iya. Nah, sobat Sagala, jadi sorry ya, jadi tadi ada berita yang urgent, jadi Iya. kebetulan salah satu saudara saudara terdekat dari Om Rigo dan Arif ini ada yang masuk rumah sakit ya. Iya, iya. Jadi mau tidak mau diwakili sama Om Arif harus Iya. berangkat ke rumah sakit. Semoga kita doakan bareng-bareng semoga cepat sembuh ya. Iya, sehat lagi ya. Amin. Amin. Tapi nggak apa-apa ya Om Riwan, dilanjut nggak apa-apa ya. Lanjut aja. Ada Om Arif yang berangkat ya. Iya. Nah, ini menarik tadi ya kita sambung bahwa kalau memang
yang dibilang tadi extra time kultur dengan produk yang sangat memang terbatas ya, cuman dibuat hanya satu kali dan sekian kuantitinya. Jadi ya sebab saja lah kalau memang penasaran dan pengen check it out langsung, ya langsung aja datang ke Badan Singa nomor 6. Nomor 6 ya. Oke. Nah, bicara tentang si Las Pavilion Store juga nih. Ini bicara tentang si konsep toko nih. Ya. Kemudian kita kan bicara mengenai konsep toko, tahunya kan gini ya, rata-rata konsep toko itu ya buka toko bisa di mana saja, bisa di dalam mall, bisa di katakan di yang memang di ruko-ruko, pinggir dan sebagainya, bahkan juga bisa di dalam gang, kan bisa aja. Nah sebetulnya apa sih yang menjadi landasan untuk si Las Pavilion Store itu yang membuat si toko itu harus representatif? Artinya faktor-faktor apa saja sih yang dirasa cukup penting gitu? Ya mungkin tempat yang harus strategis gitu, yang harus bisa, maksudnya yang bisa dijangkau sama yang gampang gitu. Sebetulnya kalau dimanapun itu sih nggak masalah, tapi kita lebih ke biar orang gampang nyarinya, kelewat sama aksesnya mobil gampang gitu ya. Lalu kalau untuk si dalam artian si itu bicara tentang posisi ya. Kalau bicara tentang si layout toko. Nah kalau untuk layoutnya kita lebih meminimalisir ruang yang ada gitu. Jadi kita bikin konsepnya itu seminimal mungkin, seminimalis mungkin, tapi bisa kelihatan semua gitu. Jadi karena kan kita dulu basicnya kan pernah kerja di salah satu brand ya yang bonafit gitu, yang brand besar, super brand. Nah, jadi maksudnya ya kita ambil ilmunya untuk dituangkan di sini sedikit-sedikit gitu, dimaksimalkan di sini gitu, dengan tempat yang sebesar ini kita bikin gitu. Dimanapun itu kita selalu, dan setiap tempat yang kita buat dijadikan toko oleh kita itu beda ininya gitu, si layoutnya berbeda. Punya ciri khas sendiri ya. Karena memang Las Pavilion Store ini bukan tempat pertama ya sebetulnya kita dulu pernah 2016 itu di Tubagus Ismail. Awalnya ya kita berjalan 2 tahun kita pindah ke Sarijadi. Ya. Nah dari Sarijadi kita pindah ke sini. Iya. Berarti di Sarijadi emang udah nggak ada? Sarijadi udah nggak ada, kita pindah ke sini semua. Nah, masih Las Pavilion kayaknya ini biar lengkap juga. Berarti si produk-produk Las Pavilion Store ini berarti kan bukan hanya produk yang dibuat sendiri ya? Artinya dengan brand yang tadi ada turunannya. Berarti ada produk-produk yang brand lain yang ada di Las Pavilion Store ya? Ada itu betul. Si produknya online juga ada selain offline? Ada. Itu kita online juga, yang jadi balance lah, kita offline-nya jalan, online-nya jalan juga. Online-nya di mana aja tuh yang kalau misalkan sobat mau cari? Dia di Papua Hijau ada, ya. Di Instagram apalagi kan. Tapi untuk official website-nya udah ada belum? Kalau official website-nya sih belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau di Instagram gitu? Instagram ada, Facebook ada. Berarti bisa cari Las Pavilion Store. Las Pavilion Store. Iya, betul. Nah, kemudian ini nih, satu lagi nih, dengan Las Pavilion Store. Berarti berkait tentang produk di dalamnya, ada produk sendiri yang dibuat apa nih? Bicara tentang tadi kan mungkin kalau di Harmonic footwear kan mungkin udah banyak ya. Iya. Tapi kayaknya belum lengkap nih kalau tidak coba apa sih yang sekarang yang menjadi produk unggulan mungkin ya? Mungkin ya Kak, contohnya apa gitu? Di Las Familia. Di Las Familia atau di Disharmonic? Kalau di Disharmonic kita kan rilis band-band, jadi collab sama band gitu. Kita punya sepatu yang kita rilis dan kita buat tanpa ada yang sama dengan yang lain gitu, sama brand lain gitu. Bandnya band apa aja tuh? Banyak. Jadi yang pertama tuh ada band ska dari Bandung, namanya Noen Bullet. Ya, terus ada band dari Medan. Itu ada Panggoaran. Terus ada band death metal juga, Humiliation, yang pas dia bikin Karnaval Genosida kita bikinin merchandise-nya. Terus ada lagi Hellgad. Ada lagi Turtles Junior. Iya. Yang terbaru ini Turtles. Yang paling terbaru yang Turtles yang 30 tahun. 30 tahun. Nah itu berarti produk-produk tersebut memang juga dibuat limit juga. Betul, ya, limited edition. Kayak yang Hellgad itu karena kita merilisnya pas Hellgad anniversary 25 tahun, ya kita bikin hanya 25 pairs. 25 pairs. Ya, dengan konsep
si sepatunya juga yang menurut saya pribadi Iya. itu nggak akan ada yang sama lah gitu. Iya. Mau Jadi emang kemanapun dimanapun gitu, mau orang lain bilang gimana, ya ini karyanya iya. kita dengan Helgat seperti ini gitu. Yang Gitu. emang Konsepnya sudah- juga konsepnya ya emang betul. benar-benar gitu kan. Ya harus tidak meleset Nggak dari sembarangan ya. gitu. Jadi setiap rilisan itu nggak pernah asal-asalan cuman untuk dijual gitu. Jadi Iya. nggak peduli lah orang lain mau bilang wah mau kumakarep ya emang ini di Harmonic seperti ini, kita mah nggak akan Sampai yang latah gitu. kecil-kecilnya di ini Betul gitu. ya, kita mah nggak latah kayak orang lagi musim bikin apa kita Iya. bikin. kuning tuh. Iya, turut kuning. Kita mah nggak ada mau orang lain bilang apa, katanya di Harmonic mah mau karep sorangan dari harga dari apa nggak Iya. apa-apa, buktinya setiap saya bikin nggak pernah ada yang nyisa gitu. Iya. Ada yang nyisa pun Iya, saya betul. yang simpen. Jadi saya mah membuat Harmonic khususnya nggak peduli dengan omongan orang, yang Iya. jelas saya yang bikin, Iya. saya yang merilis gitu. Iya. Itu ya jalani aja gitu. Yang Nah, penting ini passion saya ya gitu. kesepakatannya juga kalau misalkan merilis Mm. ya harus kesepakatan dengan band bukan dengan yang lain. Iya. Oh, berarti ini kan lebih ada basicnya seperti prinsipal dan type. Iya. Ya betul. Memang ini semua yang memang tidak baik seperti ini ada. Iya, benar. Karakter Benar. seperti itu. Nah, alangkah lebih oke kita hadirkan aja produknya, mungkin kalau nggak keberatan ya Boleh, biar boleh. sobat saya juga semua bisa Iya, lihat betul. Iya. Ah, ini dia Ki. Wah, Nah ini sobat segala nih, ini jadi produk-produk yang dimaksud oleh Om Ridwan tadi ya, Ya. rilisan ataupun produk rilisan dari Disharmonic Footwear. Iya. Nah silakan Om, tolong dijelaskan Om dari mungkin yang Tarto atau yang Helga dulu Om. Kita dari yang Helgat dulu aja ya. Ya. Nih dari yang Helgat ini dia dikasih nama Gotika Creeper Boot. Kenapa? Karena ini modelnya juga maksudnya untuk di Indonesia sendiri, yang model-model semi creeper ini ya baru ini. Boleh dicek, boleh di mana, nggak ada rilisan band-band yang lain juga modelnya model-model flat, semua model-model plimsoll semua. Iya, iya. Tapi saya bikin khusus buat yang Helgat itu benar-benar sangat spesial. Dari pemilihan material bahan, Iya. dari pemilihan aksesorisnya, penempatan-penempatan lain, Talinya juga unik. ya talinya, terus si eyeletnya juga. Ya. Eyeletnya juga ini disebutnya lock eyelet, jadi kalau orang yang nggak tahu ditarik ke sini nggak akan jalan. Iya. Malah Karena bisa terkunci ya? karena terkunci. Karena Jadi harus terkunci, ke belakang dulu. Kalau ke belakang ditarik, Oh, baru bisa ya. gitu. Dan di sini kita bikin kartu garansi, kartu Ya. garansi untuk si sepatu ini. Jadi di saat nanti suatu saat ada sesuatu, ada apa yang memegang ini ya bisa di repair di kita, di reparasi di kita. Garansi, Iya. Garansi garansi. ya. jaminannya ya. Bawahnya juga kita seperti ini gitu. Dan apa konsep-konsep si aksesorisnya juga di belakangnya ada detail. Iya. Di detail ini kan nggak sembarangan kita simpan, ini buat kalau yang Jadi ada maksudnya. ya betul, karena sepatu-sepatu kayak collab gini nggak akan dipakai daily biasanya. Iya. Nah ini kita buat disimpan biar si sepatunya Nggak nggak rusak. rusak. Nggak sembarang Bisa lah. digantung betul. ya. Selalu pakai ini dan di belakangnya ada. Terus ini kita ada Spike. spike-nya gitu ya, karena Iya. kan si yang saya tahu kan Iya. itu, karena saya emang penggemar band Helgat ya Iya, dari dulu. betul. Ya saya tahu karakternya seperti Iya. apa gitu, dan di sini juga ada 5 orang bla, bla, Identik bla, dengan gitu. Spike Betul, juga kan? iya. Jadi seperti itu. Itu materialnya berarti original leader ya? Ini kita pakainya yang ini bukan noir. Jadi di ininya flash leather. Kalau noir kan yang si Tartar pakainya noir. Ya. Berarti ini dibuat hanya oleh 25 pair. 25 pair saja. Iya, betul. Harga saya cuma 25 dalam Iya. rangka 25 tahun harga. Helgat ya. Oke. Nah ini kalau masih bicara di produk yang Gotika Creeper Boots ini, Iya. Om, ini materialnya memang 100% dari lokal dari Indonesia atau memang ada dari luar negeri ya, atau memang ada mix atau Oh, gimana? ini di mix. Kalau untuk si kayak outsole ini kita dari Cina. Hmm. Jadi kita si outsole ini nggak di kita gitu.
Ini kita order dari Cina. Impor dari Cina. Impor dari Cina karena kebetulan ada teman yang bisa mendatangkan gitu. Kebetulan ya kesempatan kita buat pakai ini. Gitu. Karena silakan aja dicek, ini nggak akan ada di yang lain gitu. Mungkin ada juga ya, berarti udah lihat sekarang dia bikin. Nah ini untuk material untuk spike-nya, kemudian si eyelet-nya ini juga sama impor atau? Ya dari Cina, ini dari Cina juga. Karena kalau yang di lokal itu ininya kan langsung nggak ditembak gitu. Jadi ada pakai, kalau ini ditembak, terus beda sih bahan ininya kita ngambil kenapa? Ya biar nggak tanggung aja gitu, biar nggak sanggup. Ininya apa nih? Biar Kita- sobat tahu nih. Kalau ininya pakai Detail. emboss, ininya pakai Emboss. emboss. Emboss lalu pakai di ini Wah sama. ini juara lihat. Ini dalamnya. Terus di dalamnya juga. Iya. Di dalamnya. Dalamnya ini di printing atau gimana nih? Ya, dalamnya itu dia buat identik. Jadi si dalamnya itu saya pakai namanya flash zone. Flash zone itu jadi biar ada aksen di bagian lining dalamnya. Lining dalamnya. Jadi di saat nanti kalau misalkan kita berbicaranya ke hak cipta ya. Kalau iya. ada yang buat tiba-tiba, Oh, iya. kalau luarnya mungkin bisa dia Bisa, buat, iya. tapi kalau dalamnya ini nggak akan mungkin bisa buat. Karena Iya. hanya saya yang Iya, bikin ini bisa gitu bikin, ya. bisa bikin. Biarpun di dalamnya emang ada tulisan Hellguard-nya, ada Iya. anniversary-nya, tapi yang bikin si ininya cuman saya gitu. Bahkan Hellguard-nya juga nggak bisa bikin ininya karena ini saya yang desain Iya, iya, ininya. betul, betul. Emang desain utamanya tetap dari Hellguard-nya Iya. gitu. Dan ini hand number ya. Ya, Hand number. hand number ya. Jadi kalau ada yang punya nomor 25 berarti ada yang punya nomor 6, ada sini nomor 6. Betul ya gitu. Jadi langsung di sini kayak si ininya nomor ininya ada di sini semua. Iya, keren. Bisa kepikirannya? Jadi mereka Hebat. mereka memang tidak sembarang untuk Iya, membuat sebuah benar. produk. Selain memang difikirkan konsep, kemudian juga untuk si materialnya juga dipilih yang memang tidak sembarang, harus disesuaikan. Betul. Untuk dari si woven patch-nya juga, ini woven patch tidak akan ada yang pakai di sepatu karena ukurannya ini besar. Kalau woven patch untuk yang blade potter gini, dia nggak akan ada yang sebesar ini, Oh. pasti kecil, Oh. pasti untuk flip gitu. Iya. Kalau ini kita dibikin semua di sini, Besar ini. ya ukuran ininya dibikin lebih besar gitu. Nah, biarin. Jadi jangan semua dulu nih Om, biar sobat sekali juga biar lebih penasaran nih. Iya, betul. Mungkin bisa dilanjut ke yang turtle nih Om. Iya, boleh. Nah, Ini turtle kalau nggak salah tuh ini rilisan yang terakhir, yang terakhir. iya, yang terakhir. Karena rilisan yang pertama itu kita kan box set. Rilisan pertama itu box set 30, langsung rilisan yang keduanya itu hanya sepatu dan skateboard. Oh, yang boset pertama itu apa aja selain Oh, itu sepatu banyak, skateboard? itu ada hampir 20 item, Item. di dalamnya ya, kayak ada kaset 5 kaset album, terus ada stick drum, ada kacamata, Nah, terus ada t-shirt. Oh, dalamnya itu Iya, yang di dalamnya paketannya ya, tuh ya. betul. Jadi itu ada 20 ini. Ada separator, nah, terus ya ada skateboardnya juga, ada tasnya banyak, di dalamnya ada pick. oh. Iya. Dan semua Sampai sudah tidak ada. sold out. Udah sold out. Kalau yang Wah, hebat. itu si box set itu Hebat, sold hebat. out. Coba nih, itu sold out untuk si Tartos Junior yang edisi pertama itu yang paket berapa lama tuh sold out? Itu kurang lebih 1 bulan. Gila. 1 bulan? Iya. Wow, Kalau yang box set itu. hebat. Karena kan itu di awal kan. Iya. Jadi orang udah bisa memesan dari sebelum ada barangnya gitu. Oh, iya, iya. Jadi benar, bisa pas benar. ada dek langsung. Iya. Apalagi kalau yang pertama, rilisan Turtle yang pertama yang bintang mati itu cuma 2 hari. 2 hari habis. 2 hari sold out. Oh, Ah, sebentar. hebat. Berarti kan ada mekanismenya ya. Biasanya itu apakah memang ketika si produk mau diluncurkan ada PO dulu atau memang tiba-tiba di launch kemudian langsung habis atau gimana? Iya. Nah, kalau untuk yang pertama itu kita di PO untuk yang pertama. Karena itu kan baru kita menjalin kerjasama nih, jadi takutnya gimana gitu. Iya, iya. Jadi kita bikin PO aja lah. Iya. Nah, akhirnya di PO dan 2 hari sold out itu. Sold out 2 Nah, hari, wow. Bahkan pas udah sold out 2 hari itu kita sampai udah beres gitu, udah dikasihin si barang udah apa. Iya. Pas saya mau ngecek masih ada lagi itu yang masuk hampir 100 pasangan. Wah, Tapi emang karena konsepnya
lagi Iya. limited edition Iya, ya benar. udah Jadi nggak nggak ditambah jadi kita produksi kembali lagi lagi ya. ya. Dari situ baru rilis yang ini. Baru rilis yang ini Kalau yang ini mah itu. enggak, PO dulu enggak langsung. Yang ini mah enggak langsung. Nah, yang ini anniversary 30 tahun. Oh, dalam rangka 30 Ya, tahun. yang ini 30 tahun si Turtles ini kita bikin konsep seperti ini juga karena Turtles Junior kan sekarang lebih kaya musiknya. Jadi Iya, enggak betul. kalau dulu kan Betul. orang lain tahunya street punk gitu, Street punk. punk, Nah, ya. kalau sekarang kan udah lebih mewah, lebih Lebih apa, modern, lebih modern ya, Lebih lebih modern, mengikuti. iya benar. Jadi ya kita Zaman, mengikuti ambil zaman. desain si sepatunya yang Iya. seperti ini. Kita ini kan model sepatunya untuk extreme sport, ini bisa untuk Iya, skateboard, bisa betul. untuk BMX, bisa Iya. untuk yang lainnya Iya. gitu. Oh, keren. Berarti ini kalau materialnya gimana ya Om? Kalau ini material si bahannya pakai Noir leather full. Noir leather Ya, full. ini nggak ada bahan lain, ini full leather semua. Berarti bicara tentang basic materialnya berarti kan berbahan kulit asli nih. Ya betul. Bicara tadi yang Helgat mungkin ada mix dengan import ya. Ya, Berarti kalau bicara tentang yang Helgat kulitnya juga itu memang original dari Indonesia ya. ya kalau ini semua kita dari Indonesia kulitnya untuk Sama yang Turtle sama, juga ya. gitu ya. Cuman untuk aksesoris dan outsole-nya sama, ini juga dari Cina juga. Oh dari Cina juga. Bahkan ini kalau sekarang ini kita mau bikin lagi ini ada permintaan nggak bisa Oh, karena gimana? si outsole-nya udah nggak ada. oh, Oh. Si outsole-nya udah nggak ada. Berarti si outsole-nya memang dibuatnya produknya yang tidak masalah begitu ya? Betul ya, karena waktu itu salahnya kita nggak bilang, maksudnya nggak akan di repeat gitu. iya, iya. Artinya mungkin nanti jika kita akan menggunakan outsole tersebut untuk produk yang lain. Iya betul, kita tadinya nggak mikir ke situ gitu, udah ternyata ya udah nggak bisa. Paling yang lain gitu. Ini dirilis dalam rangka 30 tahun Turtles Betul, Junior. iya betul. Jumlahnya berapa tadi? Kalau yang box setnya 30, yang keduanya itu 20, yang ini 20 juga. 20. Iya. Udah habis semua ya? Sold out. Kecuali yang ini, kalau yang ini mah kan yang terakhir ini Iya. baru, jadi masih ada beberapa lah kalau yang ini. Iya. Nah berarti ini Sobat Sagala juga yang saya yakin ini pasti ada para fansnya Turtles Junior Iya, ya, betul. Helgat juga. Jadi Iya. kalian jangan sampai gak bisa mumpung, mungkin ada masih beberapa stok tersedia Iya. ya. Betul ya. Iya. Jadi nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, cek barangnya seperti apa, langsung aja datang ke sini ya, Iya. ke Las Pangelas Store. Nah, terkait masih dengan Las Pangelas Store, ya mungkin kalau dari saya Ki, ya, sebelum nanti mungkin Ki yang lanjutin nih, ajar lagi. Konsep promo apa sih Om sebetulnya yang saat ini dirasa bisa dikatakan cukup berhasil untuk menjaring konsumen, ya apa konsumen di tanah air, di negeri kita sendiri, ataupun konsumen di luar negeri ya. Konsep promo seperti apa nih? Kalau promo konsep itu kita mah tetap mengandalkan pertemanan. Contoh gitu seperti yang Turtles Junior ini si sepatu yang ini bisa sampai ke Belgia, kemana gitu, ke Thailand, Iya. ke Singapura, Malaysia, karena si sepatu ini dipakai sama Mas Budi, vokalisnya, dipakai tour Eropa. Iya, betul ya. Jadi Iya, kan sekarang setiap udah- orang lihat iya, gitu dan pasti benar. nanyain itu sepatu apa, itu Iya, sepatu apa gitu. betul, iya. Akhirnya ya dari situ, dan di sini juga teman-teman di sini dari si band-band yang ya membernya, teman-temannya kita bantu ini juga. Jadi kita mah tetap lewat teman aja gitu. Iya. Selain mungkin Dari secara online pasti sudah betul ada, ya. offline di store juga ada. Offline store ada. Artinya melalui persahabatan, pertemanan, Iya. apakah itu terikat dengan bandnya yang Ya, terjalin, betul. ataupun juga teman di community juga itu sama saling Betul, support ya. saling support. Ya. Artinya si produk ini juga secara promo tersebarnya lebih cepat, dan Lebih cepat mudah. ya, Ya. lebih cepat dan lebih mudah gitu. Oke Ki, lanjut Ki, apa lagi nih Ki? Nah, mau tanya nih kalau apa selama ini apakah pernah ada masalah gitu kayak apa ya disebutnya kalau ke buat band gitu apa sih disebutnya Oh, Collab. kolaps gitu ada masalah nggak gitu? Oh, pernah Ada. terjadi nggak? Pernah Pernah. terjadi masalah? Jadi nggak selalu mulu sih kalau Ya. untuk kolaps itu benar-benar apa kadang di Kayak luar endorse ya, gitu ya. kayak endorse apa kita sebetulnya ada kejadian kita awalnya mensupport gitu, Iya. tapi ternyata tidak dihargai, jadi muncul kasarnya jika nu teu narimakeun gitu, padahal kita Iya. udah mensupport itu dengan alasan ini manajemennya berubah ya, saya mah nggak mau tahu gitu. Iya. Ya udah, maksudnya berarti dia nggak benar-benar menghargai support dari Iya. kita gitu. Iya.
terus ada yang pernah kita bikin ke jauh ke luar pulau Band sama ini, band ya, sama cuman mereka ada tanggung jawabnya gitu, Ya. ada sesuatu cuman dan sebetulnya gitu di khususnya di Bandung juga tidak semua band besar yang kita idolakan itu menghargai kita juga. Jadi bahkan saya tahu gitu maksudnya, oh jadi gimana nempo duit unggul gitu. Oh iya mah ini karena apa, udah deal tapi tiba-tiba merubah aturan yang menurut mereka mau gitu. Nah kita kan juga maksudnya dari awal juga udah ngomong, Iya, maksudnya iya. kita tuh merilis ini tuh bener-bener dari Iya. kita Kan sudah perjanjian dari pertamanya ya. tapi tiba-tiba dirubah jumlahnya, Oh. dirubah ininya, terus minta royaltinya di awal, itu sebetulnya nggak masalah. Sekaya mana. Iya. Ya cuman akhirnya jadi sakayang Bener, manehna, sakayang manehna. orang nyieun manehna nu minta Heeh. kudu kieu. Nah pas ditanya penjualan ya silahkan aja kan sebenarnya gitu. Iya. Saya dari suka, dari tadinya respect jadi Iya, ya gitu. banyak akhirnya ya Kecewa saya ya. jadi kecewa gitu Iya. maksudnya. Oh jadi ningali unggul duitnya gitu padahal lah. Sebetulnya mah kalau untuk musikalitas untuk apanya mah karena saya suka aja Iya. dulu gitu. Justru yang lebih penting ya ini kerjasamanya. ini Kerjasamanya justru, iya gitu kan maksudnya. Bakal manjang gitu kan. Pattern-patternnya yang dalam corporate sistemnya udah dibuat ternyata Iya. dibrok dilanggar Iya. oleh sendiri. Ya dan akhirnya yang paling menggoblokkannya lagi itu dia membuat barang itu bukan dengan saya. Oh. Oh, Jadi jadi dibikin dengan bentar berarti setelah kejadian tersebut saya kan nggak jadi gitu kan istilahnya cancel aja lah udah Iya. nggak jadi. model desainnya di cloning maksudnya. Ya di cloning Oh. emang ada perubahan sedikit tapi Iya. itu desain yang itu tuh emang desain yang Desain. saya buat. Iya. gitu. Oh. Jadi udah dibikin sampel udah apa akhirnya dibikin di tempat lain dengan harga yang seperti mereka mau ini dan akhirnya yang nggak jalan juga dan saya juga ngobrol dengan yang itunya yang nggak jalan. Bisa jadi penasaran salah sih. Iya. Ya mungkin nanti juga akan tahu lah gitu. Ya ini Soalnya yang Kayaknya memang band besar ya. band besar, ini mah band besar bukan band yang maksudnya Ya. kita tidak mau membandingkan tapi Ya, ini emang betul, band yang betul. udah ya tahu sebetulnya semua. kan hakikatnya juga secara prinsip dasar sebetulnya nggak boleh ya. Iya. Artinya ya asa tekudu ya kudu kieu. Iya, Mau dia iyalah. bandnya yang baru, mau band yang Oh yang sudah udah ternama, senior gitu. ya, kan. Artinya ya bagaimana upaya seharusnya kerjasama ini saling menguntungkan dalam Iya. banyak hal Iya, bahkan betul. bisa berlanjut ya. Ki. Iya, nah Iya. itu bisa menjang. Terus itu solusinya gimana tuh? Ya kalau untuk saya mah udah aja cancel aja nggak jadi gitu dan saya sampai kapanpun selama saya membuat produk dan brand saya ada saya nggak akan pernah mau lagi aja bikin sama Iya, mereka kapok gitu. ya. Kapok aja karena yang support yang kita bentuk yang nggak dia terima gitu maksudnya Iya. sama dengan Tidak menghargai. bawahan gitu kan jadi nggak ada Tidak atau menghargai. menghargai nggak lah nggak akan lagi. Iya. Terus kalau memang itu kan mungkin permasalahan yang pernah terjadi Iya. dengan katakan kerjasama dengan band lah. Iya. Itu cuman satu aja itu atau memang ada lagi pernah gitu? Cuman kalau yang paling parah ya itu maksudnya yang menurut saya paling dan yang satunya lagi juga ada sih Oh, sebetulnya. pernah juga ada. Pernah, jadi itu sih masalahnya jadi si barang kita kejual tapi nggak disetorkan ke kita gitu Oh. dengan alasan dia ada keperluan yang urgent yang sebetulnya bukan ranah kita dan bukan kepentingan kita juga. Kita kerja sama dia kan di bisnis gitu. Iya. Nah itu untuk masalah pribadinya tapi dia satukan dengan masalah Iya. pribadinya Iya, gitu. iya. Jadi barang duit Nah, barang Iya. ngawe, duit ngawe gitu. Oh, gitu Pas ya. ditanyain, ya saya lagi ada perlu jadi dipakai dulu bla bla ya sampai detik ini Nggak diganti? Nggak diganti ya udah. Nah kalau bicara mengenai mungkin konteks permasalahan yang pernah dihadapi ya Iya. hambatan gitu. Tadi sepertinya yang kolaps yang terjadi ada yang mengecewakan. Ini ada nggak Om yang kiranya berhubungan dengan stakeholder kerjasama yang sama stakeholder itu kan dengan band lah Ya. ataupun dengan komunitas yang bisa dikatakan yang tadi kan bahwa disharmonik dengan turunannya, Das Family Store dengan turunannya itu kan pernah menjalin kerjasama ini. Iya. Apakah merasa tidak ada dukungan, tidak ada support atau seperti apa lah gitu mungkin? Nah itu betul. Jadi menurut saya nih, kalau di Indonesia ini yang paling saya tidak suka itu jadi gini, di saat ada brand yang punya identitas, punya identik
produknya bagus apa, tapi dia tidak bukan siapa-siapa gitu. Iya. Itu tuh tidak ada yang mau nge-post gitu. Bahkan yang di post itu menurut saya itu sangat bodoh, karena kayak brand-brand, saya sebutin aja ya, kayak brand-brand Kompas, brand-brand kayak yang kemarin Aero Street apa, itu sebetulnya nggak usah di push kalau yang begitu. Kenapa Terus, tuh? ya karena kan mereka itu punya pabrik sendiri, dan yang pemiliknya juga bukan asli orang Indonesia. Karyawannya aja hampir bisa ratusan, bisa hampir ada yang ribuan gitu di pabriknya. Jadi sehari itu dia bisa bikin ribuan. Iya. Nah menurut saya lokal labelnya di mana gitu. Iya. Kalaupun itu Nike juga pabriknya di Indonesia ada, berarti Iya. itu sudah bisa dibilang lokal, karena pabriknya juga ada di kita gitu. Kayak Vans, sekelas Vans juga pabriknya ada di kita. Nah menurut saya itu si lokal label kayak ya orang-orang yang di media itu harusnya yang di-push itu brand-brand kecil, maksudnya brand-brand bener-bener brand lokal yang punya apa ya, hasil produknya yang bagus, yang bener-bener hasil otaknya sendiri gitu. Iya. Nah harusnya itu gitu. Kalau di kita tuh enggak. Jadi bahkan orang-orang tuh lebih cenderung brand yang sudah terkenal terus aja itu yang dijadikan. Iya, gitu. benar. Padahal dia kalau lihat kiri kanan ke bawah banyak brand menurut saya brand-brand yang barengan dengan Sendiri. saya gitu. Iya, kayak di Jogja ada Mm-mm. namanya ada Awesome gitu apa. Itu lebih Iya. bagus malah. Artinya Iya. banyak brand, saya setuju sih, maksudnya Iya. ada lokal support yang memang yang real ya. Ya, yang betul, jelas. iya. Artinya tidak semua brand-brand itu brand-brand lokal yang memang belum terlalu ternama, Iya. tapi produktivitasnya jelek, nggak begitu juga kan. Ya, Sebetulnya betul. produknya pada bagus, cuman justru. Iya. karena kurangnya tidak adanya support Ya. dari yang terkait, apakah Betul. di sini bicara tentang keterkaitan dengan komunitasnya sendiri, Iya. gitu kan, dengan teman-teman sahabat, pelaku usaha sendiri, ataupun ya tadilah komunitas, ataupun bahkan juga lembaga-lembaga pemerintah seperti yang katakanlah ada program UMKM seperti itu ya. Iya. Ya, betul. Harusnya itu kan nyata bisa dilakukan untuk mensupport, menggedor agar si pelaku usaha yang kesini bisa berkembang, Iya. betul Oh, ya. iya. Jadi nggak ada sih, maksudnya cuman yang paling mengecewakannya itu di semua media-media lokal label itu kayak misalkan itu ada yang punyanya Atta Halilintar itu yang Iya. di-push, padahal Hmm. itu udah nggak usah Iya. nggak usah Mereka mah udah gimana, terkenal mereka ya, udah gitu. terkenal sendirinya Iya, gitu. benar. Maksudnya ada Maksud yang harus di ini tuh yang kecil-kecil. yang kecil tapi si hasilnya itu, si rilisannya itu lebih bagus dari yang mereka benar, lebih gitu. keren ya. Kita untuk lokal label kayak kita itu benar-benar loh, dari si pemilihan bahan benar-benar, Iya. terus dari modalnya juga modal Iya, benar-benar yang kita punya, Iya. seadanya yang kita punya sampai jadi rilisan itu. Iya. gitu. Nah, contohnya kayak di Harmony. Iya. Iya. Itu udah punya ini ciri khas sendiri gitu Ya, jadi nggak harus sama dengan ini, sama Iya, dengan ini, nggak betul. mau gitu. Masalahnya di Indonesia tuh seperti itu, menurut saya Iya. mah ya bodoh aja gitu. Tiba-tiba kita punya produk yang bagus tapi tidak dikasih tahu ya siapa Iya, yang mau betul. beli dan Iya, siapa yang mau iya. tahu Nggak gitu. dipromosiin Iya, ya. pas tiba-tiba udah ada orang yang pakai, orang yang mungkin yang lebih banyak orang kenal gitu. Iya. Oh, ini yang itu ya akhirnya jadi Iya. tahu gitu. Padahal kan kalau di balance gitu, brand-brand yang udah terkenal mah nggak usah lah, Iya, nggak usah di benar-benar. ini lagi Iya. gitu. Paling itu sih. Nah, Betul banget. terus gini Ki, kita kan pernah dapat banyak informasi ya bahwa mungkin di tahun kemarin kalau saya nggak salah, mereka ini ada yang bantu juga ya di toko ya, namanya Otoy dulu. Iya, betul. Dan mereka di situ kalau nggak salah Ridwan dan Otoy pernah mendapatkan musibah nih Sobat Segala waktu itu, kalau nggak salah kejadiannya malam sampai ada yang kena bacok ya. Ya, Otoy karena Atau itu ya. itu mungkin bisa share, maksudnya di sini kejadiannya seperti apa, Iya. dan nanti saya di sini Dan akan di mana? utarakan kenapa Iya. ini bisa terjadi, maksudnya kenapa ini bisa terjadi dan sampai bagaimana mereka bisa survive dari Iya. kejadian ini. Iya. Itu gimana sih Om sebetulnya? Ya mungkin kita juga kalau untuk masalah itu tidak ada sama sekali di apa ya, maksudnya nggak ada firasat atau apa Iya. gitu akan terjadi Iya, seperti namanya itu, juga musibah, ya. musibah. Karena sebelumnya juga kita aman-aman aja. Mm-mm. Kita kan buka di sana sampai malam. Itu Iya. waktu toko di Masih di Cibogo itu masih bisa Bisa terjadi jadi, ya, ya. bisa terjadi. Jadi kita seperti biasa sih sebenarnya. Ya buka toko seperti biasa, terus malam dan lihat traffic juga ya normal. normal-normal aja. Tutupnya gitu. sampai jam berapa? Malam.
Kita jam 12-an. Oh. Emang sebetulnya sebelumnya juga sampai lebih jam segitu juga sering gitu. Iya, iya. Cuman mungkin pada hari itu namanya musibah mah nggak Iya, ada tahu. iya, betul. Kita mau beres-beres itu habis ngumpul-ngumpul sebetulnya Oh. sampai setengah 12-an waktu itu. Nah pas kita lagi beres-beres tiba-tiba ada yang masuk langsung ngambil barang kita, ngambil uang, terus ya sambil ngebacokin kita gitu. Dan yang paling parah tuh Otoy ya kena tangannya 77 jahitan di luar, 74 kalau nggak salah di dalam. 77 jahitan Ya di luar. di luar. Ya sampai urat arterinya tuh putus, jadi disambung dioperasi. Makanya sampai sekarang ya dia belum Ya. normal 100% gitu. Nah pada saat itu paling parahnya lagi itu untuk korban perampokan, begal, bla 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 yang seperti itu, pokoknya yang non medis itu tidak di cover BPJS ternyata. Jadi teman-teman semua harus hati-hati kalau kita dikeroyok, berantem apa, kita celaka gitu, itu kita nggak dapat sepeser pun dari BPJS, nggak akan di cover. Jadi itu harus benar-benar kita yang nyari. Nah alhamdulillahnya banyak teman-teman yang respect, banyak teman-teman yang Iya. support gitu, biar maksudnya kita cepat kembali lagi. Ridwannya juga Sama, aku luka-luka. juga sama, Oh. aku juga sama. Ini kan di belakang di sini. Oh. Cuman ya alhamdulillah Itu masih berapa orang sih Iya. waktu itu yang tiga orang yang masuk, dia bawa senjata semua, bawa. Oh, jadi Ngeri. Ridwan sama Otoy lagi beres-beres, Ya dia tiba-tiba masuk, langsung. langsung masuk langsung, ya langsung. Tapi dapat nggak tuh kena tuh si Pelakunya nggak ada Sampai sekarang. Ya kita udah lapor ke 2 polsek, kita udah sampai dipanggil sama Nggak ada. PRFM, kita diwawancara PRFM buat ke Menyebarluaskan ya lah ya. menyebarluaskan di seputar Bandung.com, di Info Bandung, tapi tetap Tapi nggak ada. nggak ada hasil. Oh. Nah akhirnya teman-teman yang respect dia bikin ya mungkin ya, buat support buat kita gitu, Iya. nambah-nambahin ini. Karena itu total pembiayaan Otoy itu pada saat itu hampir 96 juta sekian, hampir 97 untuk juta. operasi itu. Untuk operasi sampai beres dan nginep obat bla 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 sampai beres pulang. Akhirnya kan kita bingung, maksudnya bukan uang sedikit kan Iya. gitu. Akhirnya teman-teman ada penggalangan dana gitu. Ya ada yang terkumpul, dan yang paling maksudnya yang namanya yang di atas mah memberikan waktu tepat waktunya benar gitu. Iya betul. Nah akhirnya ada saudara kerabat saya yang di rumah sakit itu, dia bagian administrasi pembayaran, katanya dibantu mau nggak gitu, tapi harus benar-benar kalau mau dibantu soalnya ada prosedurnya gini. Akhirnya pada saat itu saya iyahkan dan keluarganya Otoy iyahkan juga. Jadi kita dibantu oleh kitabisa.com. Itu kitabisa.com yang berjasa buat nyawa Otoy dan saya. Jadi semuanya itu di cover sama kitabisa.com, karena kitabisa.com pada saat itu di Sukabumi apa di mana gitu saya lupa, itu rumahnya itu sudah tidak layak. Iya. Nah si kitabisa.com itu membuat penggalangan dana untuk membangunkan rumah si nenek itu Oh. biar lebih layak Ya. gitu. Iya, iya. Nah jumlahnya yang dibutuhkan itu 100-300an, hampir 300an gitu. Iya. Tapi yang dana terkumpul hampir miliaran Oh. gitu. Jadi si kitabisa.com itu mengalokasikan uang lebihnya itu ke pasien-pasien yang membutuhkan Oh, iya, gitu. Salah satunya betul. kejadian. Salah satunya Iya. kejadian itu kebetulan karena ya jujur aja kalau untuk 96 juta harus langsung ada pada saat itu ya saya juga Iya. nggak sanggup gitu. Iya. Ini keren berarti ya, Betul. kita bisa Alhamdulillah ya masih ya. banyak orang-orang baik ya. Iya. Ya, ya kita Yang bisa menolong. datang berarti kan sebuah mempunyai perencanaan yang bagus lah, Iya. pengalokasian yang bagus. Ya ini juga sebetulnya penting nih buat wahai pemerintah ya, mudah-mudahan Iya. ya. Iya. Artinya di sini bicara tentang BPJS mungkin mereka punya sistem, punya Betul, kebijakan. iya. Tapi kita berharap ini adalah satu sampling yang nyata, kejadian yang nyata. Berharap nanti kedepannya juga BPJS Iya. bisa mengcover salah satu Iya. ya Betul. kejadian seperti ini Betul, ya. iya. Mudah-mudahan gitu. Karena ini sebetulnya manfaatnya bukan untuk kita yang di sini saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Gitu. Dan kadang maaf nih ya, kadang BPJS itu kayak yang dianggap nggak dianggap gitu. Yang Nah, pakai BPJS iya. padahal Pasiennya ini gratis. padahal ini bayar gitu. Nah, iya, Kita Kak. bayar setiap bulan gitu. Ya Betul, maaf betul. ya ini gitu. Itu emang- Saya emang
kadang kenyataannya seperti itu. kita misalkan datang ke rumah sakit atau kemana mau menggunakan BPJS, kita Iya. kayak didiskriminasi. Iya Jadi benar, kayak dibedakan bedain gitu. Iya, Oh betul. nanti ini yang BPJS harus dapat ini padahal buat saya kenapa ada BPJS itu kita bayar, kecuali bayar. orang yang tidak mampu itu benar dari Sama pemerintah. ini, ya, sama Tapi kalau yang udah bayar itu lansia, kita, iya ya. betul, Ya, itu kita beda, kita bayar. Jadi sebetulnya mau penyakit medis mau penyakit apa, kalau udah urusannya di rumah sakit berarti harus bayar ya, harus Iya. tanggung jawab, harus Hmm. gitu. Iya, ya kita berharap yang terbaik ya. Iya. Betul. Ya semoga yang pemangku kepentingan ya yang berwenang juga melihatlah sisi nyatanya yang terjadi ya, dan kebutuhan orang-orang kecil seperti Iya. banyaklah Iya. di negara kita. Iya. Dan buat teman-teman juga, maksudnya seandainya terjadi apa-apa, jangan terlalu percaya pada instansi yang bersangkutan, karena kalau kita nggak punya duit, kita nggak ngasih duit, nggak akan dikerjain. Udah pasti saya sendiri. Kalau misalkan ada yang gimana, tanyain saya yang udah benar-benar terjadi. Jadi tetap kita mau melapor, kita harus punya duit, intinya itu. Kalau kita nggak punya duit, nggak usah lapor-lapor, bunuh aja sendiri. Nah, oke, ini menarik sobat segala sampai sejauh ini ya, artinya dari mulai kita bicara mengenai Las Familias Ya. Disharmonic Berdirinya. Footwear ya, kemudian sampai turunan yang lainnya, sampai ke arah kerjasama yang pernah bermasalah, produk yang berkualitas, Ya. kemudian juga sampai kepada sisi musibah yang Musibah, dialami ya. ya, sampai kaitannya dengan sekitarnya, salah Ya. satunya dengan bagaimana upaya untuk pensolusiannya seperti apa. Iya. Nah, Om Ridwan, kita lanjut sekarang mengenai dunia usaha yang sedang dilakukan saat ini ya, Ya. oleh Las Familias Store untuk Om Ridwan dan Om Arik nih. Kira-kira saat ini konsep usaha seperti saat ini dibandingkan dengan konsep usaha yang lain, Ki, ini kira-kira harapannya seperti apa sih, dalam artian khasnya seperti apa sih di dunia usaha seperti ini? Katakanlah ya misalkan produktivitas ya, Iya. produktivitas dalam membuat produk, kemudian rilis sendiri, kemudian di promoin sendiri, sebarkan sendiri, kemudian juga buka toko dengan ya semampu kita seperti Iya. apa. Itu kira-kira khasnya ke depan gimana sih? Ya mungkin kalau menurut saya, kalau dari saya pribadi gitu, ya jangan pernah berhenti buat melakukan sesuatu gitu. Iya, Jadi iya. apa yang ada di pikiran kita buat aja. Selama itu menurut kita akan bisa mengeksiskan tetap usaha kita gitu. Iya. Dan jangan pernah ngikutin apa yang lagi tren sekarang gitu. Jadi kayak misalkan kita seperti itu ya seperti itu aja, Iya, tetap di harus jalannya punya gitu. ciri khas Ciri khas sendiri gitu. Jadi jangan pernah merubah sesuatu karena perubahan zaman lah istilahnya Zaman. gitu. Kita boleh ngikutin era baru sekarang, tapi kalau untuk brand itu menurut saya jangan. Jadi kita kalau misalkan udah punya ciri seperti itu ya udah itu Iya, aja gitu. iya, betul. Dengan paling kita mengikuti ininya dengan si colorway-nya atau apanya Iya. gitu. Kalau untuk cirinya mah tetap Berarti si konsep usaha ini kansnya masih cukup besar ya, tetap besar ya? tetap besar, karena untuk kayak yang di dunia fashion gitu, itu nggak akan ada perubahan, tapi bahkan ada penambahan gitu. Oh, iya. Kayak mungkin fashion vintage Iya. yang 40 tahun yang lalu, tahun 60-an, sekarang malah jadi tren lagi Iya, sekarang betul, ya. tren lagi, betul. Ya artinya Iya. berarti kita harus siap dengan segala sesuatu perubahan yang terjadi Iya. ya. Betul. Itu kan. Tetapi kita juga harus konsisten Konsisten. pada yang kita Taruh. buat gitu. Ya, Tapi tetap mengikuti zaman gitu. Iya. Ya, betul. karena gini kalau menurut saya pribadi ya memang gini, kalau kita melakukan suatu hal untuk mencapai cita-cita, Iya. cek Sunda mah kudu gugulitikan, harus sampai berdarah-darah Iya. juga itu bisa Iya. agar kita tercapai. Iya. Tapi yang tersulit ya untuk Tetap eksis. eksis Ya, ya, eksis, konsistensinya iya. kayak pohon Nah, itu. kelapa lah. Iya, Semakin tinggi, angin semakin gede ya. Kencang ya. Nah, jadi mungkin itu yang disampaikan pesan Ya, Om Iya. Ridwan ya. Berarti Konsisten. konsisten. Konsisten ya, jadi tetap aja jangan Mm-mm. tergiur atau dengan Iya, dengan betul. hal-hal yang bukan di kita gitu. Iya. Jadi kita tetap aja misalkan seperti ini ya seperti ini aja gitu, tetap Iya. jalan aja. Iya. Karena untuk khususnya untuk usaha di fashion itu tidak akan ada pengurangan, tapi bahkan ada penambahan. Penambahan. Kecuali kalau di kuliner ya, kalau di Iya. kuliner mah
kita benar-benar harus ngikuti Iya benar. yang lagi Iya. hype sekarang Iya. untuk makanan gitu. Iya, Kalau untuk fashion mah menurut saya nggak ada, karena untuk fashion itu biarpun lagi musim apa, musim ini pecinta fashion yang di kita tetap di kita Iya. gitu. By the way, Ki, tahu nggak sebetulnya mereka ini The Brothers sebelum mereka mempunyai usaha sendiri Iya. saat ini ya, Mm. walaupun juga memang mungkin di era 90-an juga dia sudah mempunyai brand ya dan produknya tadi di Harmonic. Kemudian produknya ada backpack dan mungkin yang lain-lain gitu ya. Iya. Itu tahun 90-an, terus mempunyai buka toko udah 7 tahun lebih gitu ya. Sebetulnya mereka itu dulu sebelum punya toko saat ini, dia tuh adalah karyawan di beberapa ya brandnya. Kalau yang tahu nih brand luar biasa, super brand semua Iya, nih. Pak. Betul nggak Om? Betul. Nah Sobat Sagala, kenapa ini harus kita bahas nih? Karena kenapa? Di sini banyak sekali pengalaman mereka berdua. Sayangnya Om Arik ini tadi ada urgensi ya. Urgent, Nggak apa-apa lah. Nanti mungkin Om Ridwan juga bisa informasiin ya Om Arik di mana kerjanya. Artinya mereka ketika membuat usaha sendiri, saya udah yakin nih mereka pasti nggak sembarangan Ki. Iyalah. Artinya pengalaman bekerja, apalagi bekerja Iya, di sebuah betul. perusahaan yang bonafit Iya. ya, yang luar biasa, Iya. kaitannya dengan fashion, Iya. itu pasti membuat trigger mereka untuk membuat usaha itu nggak sembarangan. Iyalah, kan mereka udah ini ambil ilmunya. dari- Betul, itu pengalaman Iya, luar pengalaman. biasa. Langsung nih Sobat, Om, gimana nih ceritanya tuh? Ya dulu kita, khususnya saya, kalau saya dulu 15 tahun kerja di MAP. Oh, Mitra Adi Mitra Perkasa. Nah, itu dulu saya pertama tuh di divisi sportnya di Royal Sporting House, terus di Athleisure, Footgear, sama ya Athlete Food di awalnya, dan di Golf House juga gitu. Di awal kerja saya di MAP. Terus Itu baru MAP doang, ya, di 15 tahun. Ya di MAP, dan sama ada Wijaya Mainstream itu Aldo brandnya. Ya, Aldo. Iya. Jadi nah di awal-awal saya kerja itu masih di divisi sport kan. Nah pas 2009 ke 2010 saya baru masuk ke fashion, ke divisi fashionnya. Kalau Arik dia dari awal masuk MAP itu langsung di fashion. Oh. Arik kan sebetulnya sebelumnya di Surabaya Ya. ya, ke MAP itu tahun 99 dia di Oh, Marks and Spencer kalau Arik. Berarti bicara itu, sorry Bang perjelas, di Harmony sudah ada yang tadi Sudah ceritain ada, ya, sudah Oke. ada. Tapi posisi kalian berdua sudah Sudah menjadi karyawan. karena Arik ke Surabaya waktu itu tahun 99, Ya. nah di Harmonicnya saya yang jalanin gitu. Iya, iya. Ya, gitu. Jadi awalnya saya di sport langsung pindah ke 2009 ke 2010 itu masuk di fashion. Fashionnya itu saya di Zara, di Zara, di Lacoste, di Stradivarius juga. Ya ke sininya kan di Aldo gitu. Jadi, Wah, brandnya udah brand Ya, itu Sobat. hebat semua itu. Terus kalau Om Arik di mana aja tuh? kalau Tadi? Arik pertama di Marks and Spencer, di Blue Harbor, terus di Nautica, terus di Topman Topshop, terus di New Look, terakhirnya di Nautica. Ya, di Nautica. Nah, ini Ki maksudnya nih Sobat. Kenapa saya pengen bahas ini? Karena memang saya yakin, saya tadi bilang bahwa mereka tidak akan sembarangan ketika membuat sebuah usaha ya. Artinya mereka bergelut di dunia fashion. Iya. Om Ridwan, coba ada nggak sebetulnya apa sih sebetulnya dari pengalaman yang segudang tersebut di brand-brand yang super seperti yang tadi dikatakan dikaitkan dengan dunia usaha yang dijalankan saat ini, petikan apa sih, pengalaman apa yang paling penting menurut Om Ridwan ketika punya pengalaman di dunia seperti itu, di brand-brand yang Iya. dunia seperti itu, Iya. lalu dituangkan kepada usaha Betul, sendiri. nah, Nah, iya. itu apa? Ya kayak sekarang ada contohnya. Jadi saya tuh kadang heran terus asa kumanya. Jadi kalau bahasa Sunda mah sigano jing era ih ningalina gitu kan. Kayak contohnya gitu, contoh gini. Sekarang kultur casual di Indonesia, khususnya di Bandung yang saya lihat itu lagi bener-bener kayak apa gitu, yang ke bola-bolaan. Padahal sebetulnya kalau misalkan tahu si rulesnya di fashion itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya pembodohan aja sebenarnya. Itu tuh hanya fashion aja sebenarnya gitu. Jadi tidak harus, punten-punten kita mau nonton main bola tidak harus. Kalau sekarang ada fenomena Stone Island, Iya. fenomena CP Company, Adidas apa gitu. Iya. Saya dulu
kalau misalkan harus ngomong gitu, saya dari brand yang mereka pakai kayak Alice, kayak apa, saya dari dulu di tempat saya kerja itu jadi uniform itu teh. Jadi bukan Jadi seragam ya, jadi sehari-hari ya? seragam sehari-hari. Saya zaman Union Bay masih ada, saya udah ada di situ. Zaman Spakta Elektrik, zaman Subo, zamannya Royal Elastis saya ada di situ gitu. Jadi maksudnya untuk era-era yang sekarang orang-orang lagi hype sampai puluhan juta apa, sebenarnya itu mah hanya brand aja, hanya fashion mungkin aja gitu. strategi bisnis juga ya. Iya, strategi bisnis aja. Karena kultur sekarang, maksudnya karena dunia media apa sekarang udah gampang, jadi kan babari gitu ningali. Oh, si ieu pakai ieu, si Liam Gallagher pakai Stone Island, si Liam Gallagher pakai diturutan gitu, padahal Ditambah dengan teknologi saat ini ya, bener, aksesnya aksesnya gampang, jadi mau beli mudah. ya mau Oke. akses lihat fashionnya gampang, akses belinya juga gampang gitu, padahal Sebetulnya mungkin ini nggak salah juga ya. Iya. Tidak, maksudnya itu kan Iya. option ya, pilihan. Artinya mungkin Om Rilwan menjelaskan bahwa sebetulnya dinamika dulu juga. ya maksudnya sudah- jadi anak-anak sekarang itu maksudnya terkesan asa pangaingna gitu, Iya, harus iya. gini, harus Nah. gini. Banyak, tidak hanya saya dan banyak orang juga, dan sebetulnya nggak harus begitu. Jadi ya sok-sok wae mau nonton bola pakai singlet gitu, nah naon gitu. Iya. Terus kudu pakai Bebasnya. pakem lah, harus pakai Adidas, harus pakai Iya. New Balance Iya. apa, nggak harus gitu. Iya. Apalagi sekarang ada apa istilah skena gitu. Iya. Ini bla 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 bla. Orang yang nggak tahu kan itu yang paling kasihan menurut saya, orang yang ikut mode, ikut fashion tapi teu nyaho naon Iya, gitu. bener. Orang pakai tiba-tiba karena di luar Kanye West atau si Justin Bieber pakai Cradle of Filth, Iya. pakai apa diturutan gitu. Ya pasti tanya nyata apal pisan kan, nah orang menurut aku, nah Iya, itu bener. itu jadi nanti ada si sebutan poster yang keluar gitu, kita mau up to date tapi jadi belebuk kelihatannya gitu kan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman semasa bekerja di sebuah perusahaan yang munafik itu sekarang dituangkan di dunia usaha, itu apa tuh? Om? Banyak di fashionnya kita kan kayak misalkan gitu, kayak untuk bikin aparelnya kita ikutin si brand-brand yang pernah kita kerja dulu lah gitu, Iya. ibaratnya Artinya gitu. bukan ikutin menjiplak, tapi Polanya ya, iya. konsepnya gitu Konsepnya. ya. Kayak saya pernah bikin ini kan nautical. Ini saya ngikutin di nautika. Tapi konsepnya Konsepnya berbeda. Bukan duplikating, bukan karena- cloning. bukan, cuman konsep nautical, konsep klasiko itu teh bersatu. Nah, cuman saya dituangkannya sama saya di moda vestir, ini moda. Nah, itu kan istilah-istilah yang luar Ya, biasa. jadi ada punya ciri khas sendiri. Ya, jadi misalkan orang pakai nih, misalnya gitu. Ini tuh kaos biasa, klasik biasa, basic gitu. Tapi karena dibikin seperti si aksennya seperti ini Iya. jadi bisa jadi moda. Ini tinggal misalkan pakai chino yang pendek, terus Iya, pakai betul. mokasin, Iya. kita udah bisa masuknya bukan basic gitu kan, udah masuknya ke grace gitu, Iya. udah masuk ke action gitu kan, gitu ibaratnya. Nah, jadi untuk bisa melakukan hal tersebut tuh dibutuhkan pengalaman. Ya, Iyalah. itu mungkin yang diterapkan di Pengalamannya, usaha. aduh. Nah, sebetulnya kalau dibahas nih detail Iya. lebih panjang lagi ya. Keren nih Om, berarti memang segala sesuatunya bisa kita manfaatkan ya, kita bisa terapkan gitu. Iya. Nah, gini Ki. Nah, ini mau nanya misinya ke depan nih di Harmonic dan Las Familias Tour ini, dan future plan ke depannya mau seperti apa? Mungkin kalau dari saya pribadi, ya kedepannya ingin tetap ada Ya. dan ingin menambah sayap lagi gitu, jadi ingin menambah Iya, iya. menjaring Ya, semua, benar. jadi tidak hanya di musik aja, Ya. tidak hanya di komunitas Ya. aja, tapi di semuanya. Pokoknya nanti kedepannya mah ingin semua yang ada Ya. di Indonesia lah khususnya, Dan tokonya kita ada di sana banyak gitu. cabangnya Toko ya. juga Ya, kemana-mana banyak gitu. cabangnya gitu Ya ya. mungkin langkah awalnya sih barangnya yang ada di mana-mana Iya, betul, dulu lah betul. ibaratnya mah gitu. Iya, iya. Si brand kita teh ada di Surabaya, ada di mana? Iya. Ya mungkin nanti mengikuti tokonya yang Iya, ada di betul. sana gitu. Luar biasa Ki. Ya, Keren ya. keren pengalamannya itu. Iya. Keren, adik kakak lagi. Di kakak terus non akrab terus Akrab, pengalaman iya. gitu ya. Sama gitu kan, adik kakak teh sefrekuensi. Iya, gitu ya. satu frekuensi, keren banget. Frekuensi. Ya ini Keren lah. menjadi Jarang-jarang salah satu inspirasi ya. Iya benar. Jadi sobat segala juga ini bisa jadi
jadikan sumber inspirasi. Terus di sini juga tadi ada banyak edukasi yang bisa Edukasi dipetik juga, dari iya. pengalaman-pengalaman. Betul. Kemudian juga pasti informasi ya Ya. tentang yang keterkaitan. Nah mungkin sebelum kita mungkin kita udah panjang ya ngobrol, udah panjang, cukup panjang. Ya sobat segala, mohon maaf nih kalau kita nggak bisa bedah 100% ya, karena Ya. juga kita memaksimalkan waktu yang ada. Om, ada last words ya? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk para sobat segala dan keseluruhan yang menonton ini, apa nih menjadi ada yang mau disampaikan secara penting atau gimana? Oke. Ya mungkin dari saya Ridwan dari Las Familia Disharmonic. Pesan dari saya buat teman-teman semua, kalau punya ide, punya kemauan, punya keinginan, lakukan itu gitu. Jadi jangan ada yang membatasi, jangan pernah putus asa. Pokoknya apapun yang kita lakukan selama itu baik, lakukan. Udah itu aja sih. Sip, mantap ya. Closing Ki? Ya. Oke. Oke. Sobat Sagala, terima kasih udah menonton konten yang ini. Terima kasih juga nih buat Ridwan. Iya, jelas pasti. Iya. Terima kasih untuk Om Ridwan, untuk Om Arik juga. Iya, Kita doakan tadi ya, dari semua ya. Sehat ya. Amin. Nah, untuk kalian sobat yang memang pasti penasaran, saya yakin penasaran yang kita bahas tadi, banyak yang mungkin belum terekspos semua ya. Iya. Terlebih tentang produk-produk apa aja sih yang di Las Familia Iya. Store, produk Disharmonic itu apa aja, si sepatunya dan lain sebagainya, kemudian si Extreme Cutter, Extreme Time Couture ya, terus si Valka, terus Morning Shine, Iya. kemudian Las Avenue gitu kan. Sobat semua bisa datang ke Las Familia Store yang berada di Jalan Badak Singa nomor 6, Dago, Bandung. Jangan khawatir, jangan merasa canggung. Di sini benar-benar friendly people ya. Gitu kan. Iya. Nanti Siapapun kalian boleh datang. saya jamin lah teman-teman kalau kesini ya sobat semua pasti rasa untuk memborongnya banyak. Iya benar, saya juga Barang-barangnya sepatu, bikin gitu ngiler. ya, ngeliat sepatu ngiler. Aduh, yaudah itu aja. Terima kasih buat kalian yang mau komen silahkan, mau follow atau subscribe silahkan, oke. Mau like juga silahkan. Semoga ini menjadi sarana informatif buat kalian, edukatif juga, bahkan bisa semuanya bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua. Amin. Oke, kita closing. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om, thank you ya. Thank you. Salam buat Om Arik. Siap. Thank you banget. Terima kasih.